Nanti bisa saya share. Oke, saya akan share video pembelajaran yang saya sampaikan di Zoom ini melalui Vkelas. Nah, ketika Anda mengunjungi Vkelas, ya Anda juga ada absen Vkelas ya. Namun absen yang saya ambil dari Zoom ya, di Siakadu. Jadi yang tidak terabsen di Siakadu, kenapa tidak terabsen? Mungkin tidak ikut Zoom. Jadi Zoom-nya kecuali kalau saya akan mengambil absen di Vkelas kecuali ketika kita tidak melakukan Zoom. Yaitu saya hanya menampilkan video saja, Anda nonton, terus Anda ngerjain tugas-tugas, nah itu adalah pembelajaran melalui Vkelas, maka absennya akan diambil dari Vkelas. Baik, kita langsung saja biar lebih cepat ya, lebih cepat, lebih baik ya, dan juga lebih cepat mengerti juga ya. Nah, di sini kita masuk vektor ya. Sebelum kita masuk ke dalam dinamika gerak lurus ya, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan juga kita akan masuk ke gaya. Terlebih dahulu kita mempelajari dasarnya itu vektor. Dari gambar ini terlihat ada gambar pilot ya, pilot yang hendak melanding pesawat ke bandara. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, kinerja pilot itu mengikuti aba-aba. Ya, pilot bekerja mengikuti aba-aba dari air traffic control yang ada di Jakarta ya, yang ada berpusat di Jakarta, dan juga di satu lagi saya lupa di mana posisinya. Nah, air traffic control ini berfungsi mengatur lalu lintas pesawat. Jadi pesawat yang terbang di atas di udara ya, di udara itu tidak bebas ya, tidak bebas terbang, tetapi mereka dituntun oleh ATC. Nah, ATC ini dia berfungsi memantau monitor ya, memonitor untuk penerbangan di seluruh Indonesia, terutama di bandara-bandara yang paling sibuk di Indonesia, salah satunya bandara di Jakarta. Nah, ini beritanya ya, saya nggak tampilkan ini, saya cepat-cepatin saja ya. Kita lihat. Nah, ini contoh air traffic control ya. Ini contohnya, Anda bisa lihat titik-titik yang ada di sini. Ini adalah titik-titik terbang pesawat. Nah, bukan main banyaknya titik-titik ini, artinya bukan main sibuknya terbang ya. Bukan sembarangan, terbangnya bukan bebas, tapi diarahkan. Kalau tidak diarahkan, ya, maka dia akan saling bertabrakan di udara. Ketinggiannya diatur ya, terus arahnya kemana. Nah, jadi pesawat yang terbang di udara kita lihat ya, hampir samalah ya trafiknya ya, bahan bakarnya juga dipertimbangkan, berapa bahan bakar pesawatnya, ini mampu nggak dia mencapai jalur penerbangan ini ya. Jadi dipertimbangkan oleh ATC yang menghitungnya. Nah, jadi semuanya dihitung, direncanakan. Artinya apa? Ada yang mengatur penerbangan di udara, ya, mengatur arahnya, mengatur kecepatannya, ya, mengatur ketinggiannya, semuanya diatur. Nah, yang mengaturnya ini petugas-petugas yang ada di sini. Nah, di menara ini. Nah, menara ATC. ATC mengatur lalu lintas ya. Nah, di sini dikontrol ya, kita bisa lihat dalam penerbangan satu wilayah ini bukan main banyaknya petugas-petugas yang mengatur, sibuk ya. Sibuk mengatur pesawat untuk bisa terbang. Nah, untuk bisa mendarat ya. Jadi biasanya petugas ATC akan menyampaikan kepada pilot 30 menit sebelum penerbangan. Ada tiketnya, Anda boleh terbang atau tidak. Ya, maka diatur di sini. Nah, oke. Next, kita lihat. Nah, itu adalah desain manusia. Ya, kita bisa lihat bulan, ya, bumi berputar. Bulan dan bumi itu berputar. Ya, berputar mengelilingi matahari. Ya. Selain bulan memutari bumi, bulan juga memutari matahari. Ya, bulan juga memutari matahari. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Perputaran bulan mengitari bumi itu tidaklah bulat seperti yang saya gambarkan di depan ini. Dia tidaklah bulat seperti ini. Melainkan ya, ini tampak atas. Kalau tampak sampingnya ini bumi, ya, ini tampak samping bumi.
terkadang bulan itu melingkarnya gini. Nah, seperti ini, berubah jadi seperti ini, berubah jadi seperti ini ya, putaran bulan itu. Jadi ada sudut. Ada sudut dia berputar, orbitnya berputar-putar. Nah, jadi ini bukan main apa namanya? Ribetnya. Ya, kalau kita tinjau di tata surya kita, ya. Misalkan ini matahari, ini bumi. Nah, sini ada bulan kecil mengitari bumi, bumi mengitari matahari ya. Matahari memutari pusat galaksi gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi ibaratnya ini ribet. Tapi tidak ada satupun yang bertabrakan. Tidak ada satupun yang bertabrakan. Artinya apa? Sedangkan pesawat saja, pesawat untuk terbang itu diatur oleh puluhan orang yang ada di ATC tadi. Nah, bagaimana bumi, bulan, matahari berputar, ya, bergerak tanpa satupun ada yang bertabrakan. Kesimpulan kita apa? Pasti sistem ini ada yang mengatur. Siapa yang mengaturnya? Disitulah manusia percaya bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Maha Kuasa, yang Maha mengatur semua ya, pergerakan bumi, bulan, matahari, serta galaksi-galaksi yang ada di alam semesta ini sehingga tidak saling bertabrakan. Ya, jika dia menginginkan, semuanya akan bertabrakan. Begitu juga ATC tadi. Jika ATC ini salah sedikit saja memberikan arahan, ya, maka pesawat akan bertabrakan. Pernah kejadian di dunia penerbangan seperti itu. Ya, sejarah apa namanya? Tabrakan pesawat. Ya. Nah, next kita lihat sekarang kesimpulannya apa itu gerak? Ya, semua benda bergerak. Anda yang berada di sini, duduk di ruangan Anda, melihat layar monitor Anda, apakah Anda dalam posisi bergerak? Nah, saya tanya dulu ya. Langsung pertanyaan pagi nih, yang seger-seger ya. Jadi langsung diberikan pertanyaan ya, biar bisa melek dikit ya. Yasinta Amelia. Hadir Yasinta Amelia. Nah, apakah posisi Anda saat ini sedang bergerak? Enggak, Pak, karena ada gravitasi bumi kan. Jawabannya apa? Tidak atau ya? Tidak, tidak, Pak. Tidak, ya. Saya catat dulu. Tidak. Oke. Alasannya apa? Karena adanya gravitasi bumi. Karena adanya gravitasi bumi. Oke. Next, kita tanya lagi yang lain ya. Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Iya, Pak. Nah, jawabannya apa? Apakah Anda sekarang sudah bergerak? Sedang bergerak? Ilham. Silakan Ilham. Ya atau tidak dulu? Kalau Yasinta tidak. Menurut saya tidak, Pak. Tidak. Alasannya apa? Iya. Sama atau beda? Sama, Pak. Sama ya. Sama tadi apa yang sama? Yang sama Karena apa? gravitasi. Karena gravitasi bumi. Oke. Next, satu orang terakhir. Saya panggil Sri Anissa Maharani. Ya, Sri Anissa Maharani. Jawabannya apa, Sri? tidak bergerak. Tidak bergerak. Alasannya apa? Karena masih ada gravitasi bumi, Pak. Karena masih ada gravitasi bumi. Oke. Baik, ya ini jawaban dari 3 temannya. Kita bisa melihat Yasinta, Ilham, dan Sri menjawab bahwa Anda semua yang ada di layar ini tidak bergerak ya. Ini dalam artian saya menganggap Anda tidak ada di kendaraan ya, tidak berkendaraan yang motor atau apa ya. Anda di ruangan yang Anda berada, lihat posisi Anda itu tidak bergerak. Nah, gerak kita definisikan dulu. Mungkin nggak ada definisinya, kita definisikan sendiri nih, judulnya ya. Apa itu gerak? Nah, Anda bisa catat. Ini kalau nggak keluar. Ya, gerak itu adalah, nah, dapat dikatakan di sini gerak itu adalah perpindahan. Perpindahan posisi.
dalam ruang dan waktu. Secara sederhana ini saya definisikan ya. Berarti Anda berpindah posisi dalam ruangan dan waktu. Apakah Anda saat ini bergerak? Jawabannya iya. Loh, Pak kok iya gitu ya. Kenapa Bapak bilang iya? Nah, sekarang mari kita lihat. Kita hapus dulu ini ya. Dan ini sudah saya hapus. Nah, kenapa saya jawab Anda bergerak saat ini? Gerak itu membutuhkan kerangka acuan. Kerangka acuan. Ya. Kalau Anda memandang diri Anda yang ada di satu ruangan, yang saat ini menatap monitor, ya, sedang duduk, ya, menatap monitor, ya, memang Anda tidak bergerak di sini. Kalau kerangka acuan Anda adalah rumah Anda atau ruangan Anda. Tetapi ruangan Anda tersebut berada di bumi. Ya. Ruangan Anda tersebut berada di bumi. Sedangkan bumi bergerak. Sedangkan bumi ini bergerak. Kenapa Bapak katakan bumi ini bergerak? Nah, gitu ya. Karena bumi berputar mengelilingi matahari dan juga berotasi. Bumi berputar mengelilingi matahari. Ya. Artinya Anda yang berada di ruangan kecil tadi juga berputar mengelilingi matahari. Kalau saya melihatnya di sini, saya melihat dari luar angkasa. Nah, jadi tidak ada, kesimpulannya apa? Tidak ada benda yang diam di alam semesta ini. Semuanya bergerak. Semuanya bergerak. Kalau dilihat dari kerangka acuan yang luas. Terus matahari itu apakah diam? Matahari juga bergerak terhadap pusat galaksi. Apakah galaksi itu bergerak, Pak? Iya, bergerak juga. Mengembang. Ada yang percaya teori Big Bang. Teori Big Bang mempercaya bahwa semua alam semesta ini saling menjauh satu sama lain. Saling bergerak karena adanya dentuman besar. Tapi ini masih cakupan teori, masih bisa dibantah. Siapa tahu ada yang punya teori yang lebih kuat ya. Oh, Pak, saya punya teori ini, Pak, bukan seperti ini ya. Silahkan saja. Sampaikan di sini, bisa kita buktikan atau kita bisa ini ya. Selama ini banyak mayoritas orang percaya bahwa bumi ini adalah berada di dalam alam semesta yang di mana ada galaksi-galaksi. Sebutkan dua variabel yang sangat berpengaruh dalam gerak. Nah, tadi sudah saya sampaikan adalah ruang, space, ya, space and time, waktu, time. Kita berada dalam ruang dan waktu. Anda berada dalam ruang dan waktu. Para ahli fisikawan berpendapat bahwa ruang dan waktu ini bisa diubah. Wah, ini teori relativitas. Ya, sebagaimana saya sampaikan pertemuan pertama, ada namanya teori relativitas. Ini kita bukan belajar ini. Ruang dibagi menjadi 3 macam. Ya, ruang dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kalau 1 dimensi itu adalah garis lurus saja, bisa sumbu X saja, bisa sumbu Y saja, bisa sumbu Z saja. Kalau 2 dimensi bisa X dan Y, bisa X dan Z, bisa Y dan Z, terserah. 3 dimensi X, Y, Z semuanya. Ya. Nah, jadi sekarang kita berada di ruang yang mana? Nah, kita tanya Rafael. Rafael hadir. Rafael, halo? Hadir, Pak. Rafael. Hadir, Nah, Pak. ya, Rafael, jawabannya apa? Kita berada di ruang yang mana? Kita berada di ruang 3 dimensi, Pak. 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Karena memiliki waktu, memiliki Rafael. bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi itu apa? Nah, Bentuk yang bisa dilihat, diraba, yang menurut saya, Pak. ya. Jadi
Kenapa kita disebut makhluk 3 dimensi? Itu jawabannya ya. Jawabannya adalah Anda itu, ini seorang manusia, Anda memiliki tinggi, ini sumbu Y. Anda memiliki lebar, ini sumbu X. Anda memiliki tebal, ini sumbu Z. Ya kan? Kalau Anda makhluk 2 dimensi, Anda tidak ada tebal, tipis. Seperti selembar kertas. Ada nggak ini yang di sini yang orangnya selembar kertas? Tipis sekali. Nah, itu makhluk 2 dimensi. Tapi kita ada tebal, ada tinggi, ada lebar. Berarti kita makhluk 3 dimensi. Nah, itu jawabannya. Bukan bisa diraba, bukan bisa dirasa. Ya. Itu makhluk fisik. Kalau nggak bisa diraba tuh, wah ini makhluk halus nih mungkin ya. Nah, itu ya. Teknologi 3 dimensi apakah sudah diciptakan, Pak? Sudah. Sudah banyak orang ilmuwan bersaling apa namanya? Hologram. Mungkin Anda pernah mendengar kata hologram. Tunggu ya. Gimana nih kalau muncul maksudnya? Nah, ini. Kata hologram. Hologram. Teknologi ini saat ini sudah dikembangkan. Sudah dikembangkan. Ya, agar manusia bisa mendesain suatu rekayasa teknologi dalam ruangan 3 dimensi. Sekaligus dia seperti Anda film-film fiksi ya, saat ini sudah menampilkan hologram-hologram, banyak sekali film fiksi. Ya, namun ini sudah diciptakan hologram ini. Mungkin ke depannya hologram-hologram ini akan tampil di kehidupan kita sehari-hari. Video game sudah 3D banyak ya. Anda masuk ke dalam gamenya itu, masuk ke dalam game pakai kacamata, pakai headset, ya, pakai sensor tangan, Anda bisa bermain game di dalam ruang 3 dimensi. Nah, ini game-game yang paling ditunggu oleh para gamers ya. Anda hidup di tuan, tapi ini berbahaya. Kenapa bahaya, Pak? Kita masuk dalam game seperti itu. Nanti Anda akan lupa dunia nyata. Karena ini adalah dunia fiksi. Ketika Anda masuk ke dunia fiksi, Anda dibuat terlena di sana. Nah, ini ke depan ini akan terjadi nih. Sehingga Anda lupa ke dunia nyata. Malah Anda lebih nyaman di dunia fiksi. Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Coba Anda bayangkan ya, ini bahaya ini ke depannya. Jadi Anda sudah lupa dunia nyata. Seperti film Matrix. Nah, ini kan Matrix ini kan sudah dimulai. Ini bukannya hanya sekedar film, tapi itu adalah imajinasi manusia ke depannya. Ya. Nah, untuk apa mari kita lihat. Sekarang kita akan masuk ke dalam besaran skala, besaran vektor. Mari sudah besaran turunan ya. Besaran skalar itu adalah besaran yang cukup dinyatakan hanya dalam nilai saja atau besarnya saja. Ya, angka saja. Contoh besaran skalar waktu, suhu, volume, laju, energi. Waktu, suhu, volume, laju, energi. Waktu apakah ada arah? Tidak ada arah waktu ini, cuma ada besar saja, nilai saja. Berapa waktu? 8 jam, 30 detik, tidak ada arah. 30 detik ke kiri, 30 detik ke kanan, tidak ada. Ya. Suhu ya 30 Celcius, tidak ada suhu arahnya. Minus 30 ya itu aja. Tidak ada arah. Suhu 30 Celcius ke kiri, ke atas ada, ya. Volume juga demikian. Berapa volume? 1000 meter kubik, tidak ada arah. Laju, berapa laju? 8 km per jam. Laju. Nah, laju ini di mana letaknya di kendaraan kita? Speedometer. Berarti sepeda motor kita itu, mobil kita itu menghitung apa? Bukan menghitung kecepatan, menghitung laju ya. Nah, jangan salah. Mobil motor Anda itu yang Anda lihat ketika berkendara itu yang dihitungnya laju, bukannya speed, bukannya velocity, tapi speed. Speed itu laju artinya. Artinya apa? Motor dan mobil kita itu hanya menghitung besar kecepatan. Tidak ada arah. Kan motor Anda ketika mundur, minus 20 km per jam. Tidak ada kan? Cuman maju, terus positif terus nilainya. Ya? Tidak ada arah, dia tidak peduli arah. Nah, besaran vektor apa? Besaran yang ada arahnya. Contohnya kecepatan. Nah, beda. Laju dan kecepatan. Beda. Kalau kecepatan bahasa Inggrisnya velocity.
Kalau laju bahasa Inggrisnya speed. Nah, jangan disama-samakan. Percepatan, gaya, gitu juga. Sekarang kita langsung ke notasi ya. Gambar, bagaimana cara menggambar vektor? Nah, ini saya di sini. Gambar vektor cukup gampang. Pertama kita bikin garis lurus ya. Oke, garis. Nah, garis lurus seperti ini. Dan ini menunjukkan panjang garis, itu menunjukkan besar vektor. Panjang garis, kalau garisnya pendek berarti vektornya kecil. Kalau garisnya panjang berarti vektornya besar angkanya. Ya. Terus tanda panah. Ujung panah ini menunjukkan arah vektor kemana. Arah, menunjukkan arah. Sedangkan ini adalah titik tangkap atau nilai pangkal, titik pangkal vektor. Ya. Nah, sedangkan garis kerjanya adalah garis putus-putus. Besar vektor A, ya kita kalau mencari besar vektor bagaimana? Dimutlakan, mutlakan. Terus kalau simbol notasinya bagaimana? Kalau vektor ini disimbolkan dengan huruf tebal, bisa, misalkan B tebal, nah ini vektor B, C tebal, ini vektor C. Bisa juga hurufnya tidak tebal, tapi dikasih tanda panah di atasnya. Ini simbol vektor. Atau Pak, hurufnya tidak dikasih tebal, tidak dikasih tanda panah, tapi dimiringkan. Ini vektor. Di buku-buku banyak ya kita lihat apa simbol-simbol seperti ini itu simbolnya simbol vektor. Nah, dua vektor sama dan jika di arahnya, jadi kesamaan vektor. Kita lihat vektor-vektor yang sama ya. Vektor A dia memiliki 1, 2, panjangnya 2 skala. Vektor B 1, 2, 2 skala. Arahnya sama. Artinya apa? Vektor A sama dengan vektor B. Ya. Terus yang kedua, vektor A 1, 2, 2 skala. Vektor B 1, 2, 2 skala. Besarnya sama. Tapi arahnya apakah sama? Vektor A arahnya ke sini, vektor B arahnya agak naik. Berarti tidak sama. Ini bukan vektor yang sama. Vektor A tidak sama dengan B. Ya. Atau arahnya sama, Pak. Arahnya sama A dengan B, tapi besarnya beda. Ini 1, 2, ini 1, 2, 3. Ini juga vektor A tidak sama dengan vektor B. Atau kedua-duanya arah dengan besarnya tidak sama. Ini lebih lagi, tidak sama. Artinya, vektor itu tidak sama jika arah atau nilainya tidak sama. Atau salah satunya tidak sama. Besar-besarnya tidak sama, atau arahnya tidak sama. Ya. Itu tidak sama vektornya. Yang sama itu bagaimana? Besar dengan nilainya sama. Nah, bagaimana operasi matematik vektor bisa dikalikan, bisa dijumlahkan vektor ini? Contoh ya, cara menjumlahkan dan mengurangi vektor. Nah, vektor bisa dijumlahkan. Metode yang dijumlahkan dengan metode gambar. Pertama, metode yang kita gunakan metode jajar genjang. Yang kedua, metode segitiga. Yang ketiga, metode poligon. Yang keempat, metode uraian. Kita lihat metode jajar genjang dulu ya. Bagaimana menjumlahkan vektor dengan metode jajar genjang? Caranya gampang. Vektor A ini ditambah dengan vektor B, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita gambar dulu vektor A-nya. Nih, Anda bisa lihat di gambar depan ya. Perhatikan saya. Vektor A, vektor B ini jangan pindahkan. Ini vektor B ini dibulat-bulatkan, dipindahkan ke sini. Bulat-bulat, jangan diubah-ubah. Ini vektor B ini. Ya, maka A di sini, B di sini, pangkal vektor digabungkan A dengan B. Ketika Anda sudah gabungkan, bikin garis putus-putus. Nah, vektor B sepanjang ini, maka garis putus-putus di ujung A, dibikin di ujung A ini, bikin garis putus-putus 1, 2, 3, 4. Ini saya bikin ini aja dulu. Stop share dulu. Saya masuk ke sini, whiteboard. Ya, saya gambar di sini. Vektor A ditambah vektor B. Metode jajar genjang ya. Caranya bagaimana? Gambar vektor A dulu dipindahkan, ini dipindahkan plug ke sini. Terus vektor B juga dipindahkan plug ke sini. Ya. Ini A, ini B. Nah, di ujung A bikin garis putus-putus yang persis sama dengan vektor B. 1, 2 ya. Sama persis tinggi dan arahnya. Nah, di ujung vektor B bikin garis putus-putus yang sama persis dengan vektor A.
berpotongan, baru dari pangkal vektor kita bikin garis lurus, dan inilah A ditambah B. Jumlahnya. Jadi vektor ini adalah namanya resultan vektor. Ya, ini cara metode jajar genjang. Nah, kalau dikurangi bagaimana? Vektor A dikurang vektor B. Ini sama dengan vektor A ditambah minus vektor B. Minus artinya apa? Arahnya vektor B diubah. Ya, maka kalau vektor B arahnya diubah, bagaimana Pak hasilnya? Nah, vektor A, vektor B arahnya diubah. Kalau pertama arah positifnya seperti ini, maka arah negatifnya kemana? Ke bawah. Min B. Maka min B sini. Min B, kita gambar garisnya. Inilah namanya resultan vektor A minus B. Ya, oke, ini metode jajar genjang. Kita lanjutkan. Oke, keluar sebentar. Oke. Nah, ini kita next cepat ya. Nah, ini tadi metode genjang. Nah, terus bagaimana metode yang kedua segitiga? Kalau segitiga gini, vektor A ini, nah pindahkan ke sini, vektor A. Vektor B, pindahkan ke ujung. Vektor B ini jangan dipangkal. Langsung disambung. Ini A, vektor B langsung disambung ini. Nah, langsung sambung. Ini metode segitiga. Ya, langsung pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir dibikin garis. Nah, inilah resultan vektor A tambah B, metode segitiga. Ya, kalau lebih jelasnya gini. Nah, ini tambah langsung. Kalau poligon itu banyak, metode banyak, ya, segi banyak. Kalau segitiga kan cuma 3 ya vektornya. Nah, terus bagaimana cara uraian? Cara uraian menjumlahkan vektor dengan cara rumus ini. Ya, rumusnya ini. Rumusnya adalah, nah, kalau kita lihat di sini, ya, sini kalau kita lihat apa menjumlahkan vektor dengan cara rumus, maka rumusnya akar A kuadrat, vektor pertama dikuadratkan, ditambah vektor kedua dikuadratkan, ditambah atau dikurang. Nah, kalau dia penjumlahan maka ditambah, kalau dia pengurangan maka dikurang, ya. Ditambah atau dikurang 2 dikali vektor A dikali vektor B cos theta. Apa itu cos theta? Sudut dari mana ini? Nah, cos theta itu sudut yang dibentuk antara dua buah vektor itu, ya. Jadi kalau vektor A dia seperti ini, vektor B dia seperti ini, maka ini ada sudut theta. Nah, sudut inilah yang dimaksud dengan cos theta yang ada di sini. Ya. Nah, oke. Next, kita lihat cara segitiga. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau poligon caranya itu lebih dari 1, ada 4 vektor umpamanya. Kita bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya kita langsung sambung-sambung saja. Vektor A di sini, terus vektor B di sini pindahkan di ujung vektor A, sambung aja. Vektor C di sini langsung pindahkan di ujung vektor B. Vektor D ditambahkan di ujung vektor C. Nah, awal pangkal vektor dengan akhir ujung vektor terakhir dibikin garis lurus. Nah, itulah namanya resultannya. Metode poligon, ya. Oke, kita lihat ini sudah tadi. Nah, ini cara menggambarnya langsung seperti ini. Metode jajar genjang seperti ini. Nah, ya. Nah, uraian. Cara uraian adalah kita memproyeksikan vektor. Nah, ini di sini ini di fisika ini sangat rentan sekali. Banyak yang masih salah cara menentukan kosinus dan sinus. Apalagi nanti Anda di statika dan analisis statis tak tentu, ya, analisis struktur, analisis beton, analisis mekanika tanah, dan juga hidrolika. Ini yang paling penting, poin yang ini, uraian ini. Ini kebanyakan mahasiswa masih salah. Nah, jadi saya harapkan Anda sudah belajar di sini tidak salah lagi, ya. Ini diingat-ingat, ini banyak, ini ilmu yang poin yang saya sampaikan ini, yang bakal saya sampaikan ini paling banyak keluar di sipil. Ya, ini yang paling penting. Nah,
Vektor A kita proyeksikan, kita uraikan. Ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Maka kita proyeksikan terhadap sumbu X dulu. Kita bikin garis putus-putus yang tegak lurus sumbu X. Dan ketika dia berpotongan di sumbu X, kita bikin seperti ini. Nah, inilah namanya AX atau A terhadap X. A terhadap X. Begitu juga B. BX ini adalah B terhadap X. Terus kita putus-putuskan lagi terhadap sumbu Y, maka ini BY dan ini adalah AY. Nah, kalau terhadap sumbu X itu berlaku kosinus. Kalau terhadap sumbu Y berlaku sinus. Ingat, berlaku sinus. Nah, sudutnya mana? Sudut vektor A adalah dari sini vektor A sampai ke vektor X. Sudut yang dimaksud ini adalah sudut terhadap vektor X. Ingat ya, walaupun dia di Y juga ini sudut terhadap vektor X ya. Maka inilah tetanya. Ini juga tetanya. Nah, jika nanti ketemu soal di mata kuliah statis, nanti analisis statika, biasanya sangat banyak sekali, rentan sekali beban-beban pada jembatan, pada apa. Ini rentan sekali, banyak yang masih salah keliru. Kosinus atau sinus ini ya gitu ya. Nah, cara menentukannya mana? Yang kosinus itu adalah sudut. Yang kosinus itu apa? Kosinus ini adalah sumbu X-nya yang mana? Kita tentukan sumbu X ya. Maka kita sudah tahu nih, kosinus itu sumbu X. Sinus itu sumbu Y. Yang mana kosinus ketika misalkan tidak seperti ini bentuknya. Seperti misalkan pada bidang miring contohnya. Beban pada bidang miring contohnya. Ini beban W. Nah ya, ini kita akan menjabarkan W terhadap bidang miringnya dan W terhadap tegak lurus bidang miring. Nah, W ini kan selalu menuju pusat gravitasi bumi. W. Nah, sudut inilah dia bentuk sudut, ini sudutnya nih, sudut tetanya nih. Ya. Ini saya bikin di sini ya, bisa baca ya. Ini, maka yang mana yang kosinus, Pak? Ini kosinus atau sinus? Nah, ini kalau terhadap sini, maka menghasilkan ini kosinus atau sinus. Yang mana kosinus? Ingat, sudut ini nempelnya ke mana? Ke sini kan? Nempel ke sini ya. Maka inilah yang sinus. Kosinus, sorry. Karena itulah sumbu X-nya. Bukan yang mentang-mentang dia tegak, dia sumbu Y, bukan. Nah, karena sudut ini menempel ke sumbu ini, maka inilah yang sumbu X. Sedangkan ini adalah sumbu Y, maka ini sinus. Nah, ini konsep di fisika nanti ketemu situ. Nanti kita ketemu situ. Oke, lanjutkan saja. Nanti akan lancar dengan sendirinya. Nah, sesudah kita jabarkan AX, AY, BY, BX ini, kita jumlahkan terhadap masing-masing sumbu. Resultan terhadap sumbu X adalah AX tambah BX. Sama-sama ya. Ini tambah ini resultan terhadap sumbu X. Ini tambah ini resultan terhadap sumbu Y. Nah, resultan total ini adalah akar dari resultan terhadap sumbu X dikuadratkan ditambah resultan terhadap sumbu Y dikuadratkan. Ya. Arahnya bagaimana? RY bagi RX. Nah, ini pakai kalkulator, arsi tangen, dapatlah sudutnya berapa. Ya, contoh, nanti kita lihat contohnya. Terus perkalian. Ya, sampai sini masih bisa disimak? Nah, ini masih panjang nih. Ini saya agak pelan-pelan. Waktu kita nggak usah lama-lama. Ini sudah jam berapa nih? 10.20, berarti sudah berlangsung sekitar 30 menit. Nah, kita kasih waktu 15 menit lagi, udah tuh kita close ya, cambung minggu depan aja, nggak usah lama-lama. Akan ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Sebelum jauh ini, ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya nih. Nah, silakan. Nih siapa nih? Muhammad Derin. Silakan, Derin, apa pertanyaannya? Iya, Pak, izin tanya. Kan Ya. tadi theta itu biasanya lebih sering pakai sudut yang terhadap sumbu X ya, Pak. Ya. Tapi ada nggak waktunya kalau di mana kita pakai sudut yang terhadap sumbu Y gitu, Pak? Tetanya. Iya. Oh iya. Oke, terima kasih, Pak. Oke ya, siap. Nah, oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Kapan kita mendapatkan menggunakan terhadap sumbu Y? Nah, ini
terkadang kita bisa lihat ya pada saat kita meninjau banyak vektor. Nanti akan ketemu ketika menganalisis titik join di jembatan. Oh, ini banyak ribet ya. Apalagi jembatan rangka baja. Menara Eiffel. Anda bisa melihat menara Eiffel ini sebelum saya jawab ya. Menara Eiffel ini ya. Ya. Nah, Anda bisa lihat seperti ini strukturnya ya. Anda bisa lihat di kalau belum ke sana lihat di Google. Saya juga belum ke sana nih, Pak. Sama lah, saya juga belum. Nah, ini ya. Menara Eiffel ini kita bisa lihat seperti ini strukturnya itu bukan main ribet. Nah, ini bagaimana mendesain orang zaman dulu mendesainnya bagaimana? Di setiap titik join ini tidak sembarangan di besi dirakit-rakit di baut-baut enggak ya. Kalau basing-basing sembarangan seperti menara telepon ya yang ada dilihat di Rumanda itu didesain tidak sembarangan tingginya, kekuatannya kena angin, kekuatannya kena gempa, bahayanya ya kalau kita nggak hitung-hitung itu bisa jatuh, bisa nimpa orang, bisa berapa orang yang tewas. Apalagi menara Eiffel ini bukan membesarnya ya. Ini dihitung. Setiap titik join ini ada gaya-gaya yang bekerja di sini. Wah, ini coba lihat. Nah, gini. Nah, ini gaya arah sini. Misalnya saya ambil contoh satu ini ya. Saya zoom di sini ya. Nah, ada gaya. Nah, ini ada 4. Wah, F1, F2, F3, F4. Nah, satu sisi kalau kita jabarkan ini ke sini F3 cos karena ini sudut theta kita ambil. Nah, kata pertanyaannya bolehkah kita pakai yang ini, Pak? Bisa. Ketika kita menganalisis bidang ini. Ya, maka kita pakai yang sudut theta. Misalkan ini theta 1, ini theta 2. Maka ini kalau kita pakai theta 2, yang ini sinus atau kosinus? Kalau kita pakai theta 2 ini yang kosinusnya. Ingat, kosinus itu berlaku pada daerah bidang sudut itu mengapit. Itu aja intinya. Nah, ya, jadi kita bisa pakai sudut di sisi sebelahnya, tetapi kosinusnya pindah. Itu tidak akan mengubah hasil. Tetap sama. Sama seperti bidang miring tadi. Ya, cobalah Anda buktikan. Ya, ada bidang miring itu. Apakah kalau saya ubah sudutnya ke sini, ini jadi kosinus, terus kita hitung-hitung ulang, ini akan berubah hasilnya? Tidak berubah. Tidak berubah hasilnya. Nah, coba dibuktikan sendiri. Nah, ya. Kalaulah ini sudutnya 30 derajat, maka ini kan 90. Maka ini berapa? 60 derajat. Maka ini cos 60 kalau kita pakai sini. Nah, kalau kita pakai yang ini cos 30. Nah, hasilnya apakah berubah? Tidak. Hasil tidak akan berubah. Tergantung di mana kita letakkan sudut, disitulah yang berlaku cos. Lawannya sinus. Nah, itu ya. Itu jawabannya. Nah, ini kita akan gunakan ketika menganalisis struktur yang banyak sekali vektornya. Ya, yang bikin kepala keriting. Ya. Jadi kalau yang paling ngeri itu di sipil itu mata kuliahnya itu ketika masuk ke struktur jembatan. Tapi untung-untungnya di sipil kita tidak fokus di situ. Nah, kalau Anda ingin fokus, di mana Pak saya ingin belajar jembatan ini, mendesain jembatan? Tidak di S1, di S2. Nah, untungnya di situ, Anda belum S2. Ya sudah S2, nah mulailah ribet ya, keriting kepala ya. Makanya profesor itu banyak rontok rambutnya itu. Bukannya gampang jadi profesor ya. Rontok mikir-mikirin vektor, apalagi profesor di bidang struktur, wah kan ribet ya. Oke, perkalian. Perkalian ini dibagi menjadi 2, yaitu perkalian titik dan perkalian silang. Oke, sorry. Nah, ini ya, perkalian titik dikenal dengan dot. Ingat kata dot. Silang dikenal dengan cross. Nah, cross itu silang. Kalau dot titik dot. .com. Nah, ya, titik com gitu ya. Bla 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 www dot bla 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 .com. Nah, dot itu titik. Silang itu cross. Nah, perkalian pertama kita lihat perkalian skalar. Ya, perkalian hasilnya vektor. Perkalian skalar saya ulangi hasilnya vektor. Perkalian skalar hasilnya vektor. Ya. Perkalian skalar hasilnya vektor. Contoh K dikali A. A ini vektor nih. Tebal kan hurufnya kan? Ya. K tidak tebal, tidak miring, tidak ada garis putus, berarti dia skalar. A vektor. Skalar kali vektor hasilnya C. C-nya tebal nggak? Tebal, artinya vektor. Contoh, misalkan. Contoh, kalau nggak contoh ini bingung. F sama dengan M dikali A.
Ini vektor atau bukan? Nah, nih jawab. Next siapa nih? Keisania Jadi Agustin. Keisania Agustin, Adil? Keisania Iya, Agustin. Pak. Nah, coba Keisha ini jawabannya yang saya tanya F. tadi. F ini F vektor itu atau? bukan vektor. Jawabannya bukan? Bukan vektor. Bukan vektor oleh Keisha. Keisha. Jawabannya bukan ya. Next, tanya lagi. Nah, saya itu 3 orang penanya. Kalau sudah 3 pendapat benar, wah ini baru mantap. 3 pendapat menguatkan pendapatkan temannya atau melemahkan. Nah, ya. Terserah, ini bebas pendapat ya. Demokrasi, ini bebas pendapat. Yogi Adia Tama. Yogi. Baik, Pak. Nah, Yogi ini vektor atau bukan? Yogi. F ini. Itu kan F-nya bukan, ini kan bukan vektor ya Pak, F-nya ya, Pak ya. Bukan Terus dikali juga. sama yang A-nya itu berarti hasilnya vektor, Pak. Apa maksudnya? Vektor atau bukan nih Yogi? Hasilnya F ini. vektor, Pak. Oh, vektor. Oh, Yogi F itu- beda jawabannya. Vektor ya berarti ya. Oh, yang F-nya bukan, Pak. Kalau F-nya, Pak. Kirain hasilnya. Ya hasilnya tuh F ini. Ini F ini hasil ini, Yogi. Oh. Nah, ini hasil ya. Ini Ah. vektor atau bukan? Oh, vektor, Pak. Vektor. Alasannya? Alasannya Yogi belum selesai nih. Skala dikali vektor itu hasilnya vektor, Pak. Ya, kenapa Yogi bilang ini skalar? Nah, nih, ini menarik nih ya. Nih. Ayo Yogi, M ini apa Yogi? M itu massa, Pak. Massa, benar. Massa ini skalar atau vektor Yogi? Skalar, Pak. Karena itu menunjukkan besaran doang, Pak. Bukan arah. Nah, itulah jawabannya. Gak perlu lah orang ketiga udah dibenarkan oleh Yogi. Ya, itu Keisha ya. Keisha ya. Itu alasannya Keisha. Ini adalah Ya, Pak. Makasih. vektor. Ya, kenapa vektor massa ini skalar? Tidak ada arah. Pernah nggak orang nimbang badan? Oh, berat timbang tegak di timbangan. Oh, berat badannya berapa? 45 kg. Terus timbangannya apa namanya? Orang yang nimbang ganti arahnya ke kiri. Timbang lagi, besarnya berubah nggak? Nggak berubah. Terus ngadap kanan berubah nggak? Nggak berubah. Ngadap belakang nggak berubah juga besarnya. Artinya apa nilainya? Kenapa? Arah tidak dipengaruhi oleh massa. Tidak mempengaruhi massa arah. Jadi massa adalah besaran skalar. Skalar dikali vektor, vektor. Itu jawabannya ya. Perkalian titik. Perkalian titik adalah titik dot. Vektor dikali titik dengan vektor, hasilnya skalar. Ingat ya. Kalau nggak ingat-ingat bisa dibaca lagi buku apa video ini, bisa tonton lagi, Anda bebas. Kalau lupa Pak, ingin ujian UAS besok nih lupa umpamanya. Ya buka lagi video ini nggak masalah. Ini video ini akan saya share. Ya. Ini vektor dot vektor hasilnya skalar. Nah, ingat, vektor dot vektor skalar. Vektor dot vektor skalar. Contoh apa? Contoh besaran yang ini apa namanya? Contohnya adalah ini. W sama dengan F dot S. W F dot S. F adalah gaya vektor. S adalah, bukan S, tapi delta X. Delta X adalah perpindahan juga vektor. Tapi dikali titik. Pernah nggak Anda menemukan buku fisika SMA Anda yang menyebutkan bahwa usaha atau kerja ini kerja dan energi. Kerja dan energi. Pernah nggak simbol ini di F kali delta X-nya dikali? Pernah nggak ada tanda cross? Di buku fisika SMA ya. Pernah nggak menemukan ini? Nah, usaha sama dengan F kalinya tandanya tanda silang nih. Dikali delta X. Pernah ya? Ada buku-buku fisika SMA itu yang menggunakan cross. Salah. Itulah yang kita pernah dianalisis, banyak miskonsep pada buku fisika SMA Anda itu. Orang asal buat buku aja. Buat buku, cetak, jual, terus Anda dipaksa untuk membeli bukunya, buku ngawur, ilmunya ngawur. Ya kan?
Makanya kalau seharusnya gurunya harus diteliti dulu bukunya, isi-isinya. Benar nggak konsep yang diajarkan di buku ini? Makanya dibikinlah peer group. Gurunya itu, guru-guru fisika SMA itu dibuat grup, terus ada buku datang nih. Nah, itu dianalisis buku itu. Benar nggak konsep yang ada di buku ini? Berdasarkan konsep fisika yang benar. Oh, sudah benar, saya ngambil dari penerbit ini. Kalau guru-guru sekarang kan nggak demikian. Yang mana ngasih untung yang paling besar itu yang terima, gitu ya. Nah, itulah salah. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Ya. Nah, makanya perguruan tinggi ini lebih berat kerjanya. Kenapa? Membenarkan konsep-konsep yang salah sebelumnya. Dibenarkan oleh perguruan tinggi. Ya, kalau dosennya benar, kalau dosennya juga keliru, ya makin keliru ya. Gitu. Namanya dosen juga kan ada yang keliru juga ya. Nah, ini dia komutatif. Nah, komutatif ini artinya apa? A.B sama dengan B.A. Sama aja. Kalau dibalik-balik sama. Distributif. A.B tambah C sama dengan A.B tambah A.C. Ya, ini sudah kita wajar nih, sudah kita ketemu apa ini sudah lewat aja nih. Nah, perkalian silang. Bagaimana perkalian silang, Pak? Dot saja sudah cukup ya. Silang itu kita pakai jari kanan. Ya, kanan. A, B, arahnya itu 4 jari kita. Sedangkan hasil kalinya adalah C, arah ke atas. Atau A, B, C seperti ini. Ya. Nah, ini kita lihat nanti di sini ya. Arah vektor C sesuai aturan tangan kanan C adalah A cross B atau AB sin theta. Tidak komutatif, sifatnya tidak komutatif, tidak sama seperti dot ya. A cross B tidak sama dengan B cross A. Jika A dan B saling tegak lurus, nah A cross B sama dengan B cross A. Jika A dan B searah dan berlawanan arah, A cross B sama dengan 0. Oke ya. Oke, itu kita udah masuk pukul 10.33. Udah 40 menit lebih. Kita lihat di sini. Mau dilanjutkan atau lanjutkan via video saja? Lanjutkan aja Pak. Lanjutkan, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini biasanya kalau sudah sampai 2 jam nih, Zoom ini nggak efektif lagi. Nih. Oke, vektor satuan. Vektor satuan dinotasikan seperti ini. Ini saya cepat-cepat saja. Ada huruf, ada topi. Topi, ini seperti topi ya. Ini namanya vektor satuan. Berapa besar vektor satuan? A, vektor A dibagi dengan besarnya A. Besar. Ini tanda mutlak, ini besar. Nilainya saja. Vektor A dibagi besar vektor A. Nilainya 1. Makanya disebut dengan satu satuan ya. Karena besarnya nilainya 1, maka disebut dengan satuan. Dan tidak ada nilai. Apapun yang dikalikan nilai 1, nggak akan berubah. 5 kali 1, 5. 10 kali 1, 5. 1,25 kali 1, 1,25. Nggak berubah. Artinya vektor satuan tidak akan berpengaruh terhadap apapun ketika dimasukkan. Nah, vektor satuan terhadap sumbu X apa? I. Ya. Kalau terhadap sumbu X itu I kecil pakai topi, terus sumbu Y J kecil pakai topi, arah sumbu Z K kecil pakai topi. Maka kalau vektor A, ya, misalkan ini A ini 1,2,3. Kalau dalam gambar ya. Nah, kalau kita tuliskan A sama dengan 1I tambah 2J tambah 3K. 1 terhadap sumbu X, 2J terhadap sumbu Y, 3K terhadap sumbu Z. Itu maknanya. Ya. Nah, kalau dikalikan vektor satuan ini pakai perkalian dot, nah, ingat ya, ini peraturannya ini. Kalau dia pakai perkalian dot, vektor satuan yang sama nilainya 1. Kalau dia beda nilainya 0. Kalau dot ya, kalau dia sama I kali I, J kali J, K dot I dot I, J dot J, K dot K sama dengan 1. Kalau dia beda 0. Kalau dia cross beda. Kalau dia sama malah 0, kalau dia beda malah ada nilai. Ya. Kalau I cross J, hasilnya K. Bagaimana Pak? Pakai ini.
pakai lingkaran ini. I cross J hasilnya K. J cross K hasilnya I. Ya, gitu. K cross I hasilnya J. Nih, lingkaran ini. Itu cara ngapalnya. Kalau dibalik bagaimana? J cross I hasilnya minus K. Kalau tanda ke sini positif, kalau dibalik negatif. J cross I minus K, karena di arahnya balik. I cross K minus J. Ya, K cross J minus I. Ini tanda ini perlu diingat. Ya. Nah, contoh soal. Saya langsung jawab contoh soal ini kayak saya kasih latihan nanti ya. Terakhir ini ya, biar lebih belajar. Kalau nggak dikasih latihan nggak belajar, malah main-main lihat Zoom. Ya, misalkan ada 5 buah vektor A, B, C, D, E. Besarnya ini. Bisa lihat pada tabel. A 19 meter, arahnya 0 derajat. B 15 meter, arahnya 45 derajat. C 16 meter, arahnya 135 derajat. D 11 meter, arahnya 207 derajat. E 22 meter, arahnya 270 derajat. Kalau kita gambarkan ke sini, ini dia gambarnya. Ya. Hitung besar dan arah vektor resultan. Hitung besar dan arah vektor resultan. Nah, pakai rumusnya mana, Pak? Nah, ini mulai bingung. Pakai rumusnya mana, Pak? Bolehkah saya pakai metode jajar genjang? Boleh. Boleh saya pakai metode segitiga? Boleh. Boleh pakai metode poligon? Boleh kalau mau menggambar. Kalau mau menggambar, tetapi menggambarnya di kertas skala milimeter blok. Baru bisa. Setiap 19 meter, maka berapa kotak ini? Dihitung kotaknya. Ya, boleh. Nah, yang lebih gampang tanpa menggambar, tanpa apa-apa, pakai metode matematik. Dengan metode apa tadi? Metode uraian. Nah, nih. Kita uraikan. Ya. Caranya bagaimana nguraikannya? Nah, vektor A ini kita uraikan terhadap sumbu X. Nah, kebetulan A ini sudah berimpit dia dengan sumbu X. Ya kan? Maka dia hanya ada pada sumbu X. Tidak ada pada sumbu Y0. Ya kan? Karena sudutnya 0. Kalau pada sumbu X itu cos kan tadi ya. Pada sumbu Y sinus. Saya hapus saja biar lebih ini bersih. Ini biar enak ya. Kalau bersih itu enak lihatnya ya. Nah, ini cos, ini sinus. Cos 0. Nah, cos 0 1. Cos 0. Cos 0 1. Cos 0 1. 1 kali 19. 19. Sin 0. 0. 0 kali 19. 0. Ya. Terus cos 45 derajat. 45 derajat setengah akar 2 dikali 15, 10,6. Sinus 45 derajat setengah akar 2 dikali 15, 10,6. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Maka kita kalikan dia masing-masing pada cos dan sinusnya. Sesudah kita kalikan, kita jumlahkan jumlah terhadap sumbu X, jumlah terhadap sumbu Y. Jumlah 19 tambah 10,6 tambah minus 11,3 tambah minus 9,8 hasilnya 8,5. Ya, pada sumbu Y 0 ditambah 10,6 ditambah 11,3 ditambah minus 5 tambah minus 22 hasilnya minus 5,1. Sesudah kita jumlahkan, maka besar resultannya berapa? Nah, nggak ada sini. Nah, besar resultannya ini kebetulan nggak ada ditulis di sini ya. Saya tulis saja sendiri. Besar resultannya adalah di sini. Nih bagian yang nggak bersih. R sama dengan akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Rx-nya berapa? Rx-nya adalah 8,5 kuadrat tambah minus 5,1 kuadrat. Nah, sini bla 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 kayak kalkulator ya. Nah, sudah dapat ini, baru arahnya bagaimana? Arahnya adalah Y bagi X. Ry bagi Rx. Ry-nya minus 5,1, Rx-nya 64,5 dibagi 1,0,6. Pakai kalkulator, arsi tangen kan. Maka didapatlah sudutnya ini.
Itulah contoh soalnya. Contoh soal kedua. Diketahui koordinat A, nah diketahui koordinat A 2,3,3 min 3,4. Ini koordinat. Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Gitu ya. Maka ini kita bikinlah vektor satuannya. A, ini 2-nya positif, maka 2i. Ini min 3 negatif, maka min 3j. Terap sumbu y, ini x, ini pada sumbu y, ini pada sumbu z ya. Ini 4 yang positif, maka plus 4k. Topi sebenarnya. Nah. Terus berapa besarnya? Besarnya adalah akar dari ini. Akar 2 dikuadratkan, akar tambah min 3 dikuadratkan, tambah 4 dikuadratkan. Hasilnya akar 29 persatuan. Ya, selesai. Nah, selesai. Nomor 3. Perkalian titik dan perkalian silang. Misalkan ada diketahui sebuah vektor. Contoh ini. Ya. Vektor A 2i minus 2j plus 4k. BI minus 3j plus 2k. Ditanya, perkalian titiknya bagaimana? Nah, kalau perkalian titik dikalikan A dikali A dot B, maka 2i, nih, saya gambarkan ini. A dot B, maka A dulu, 2i, dot, yang sama-sama i, 1i, atau i saja, ditambah, ya, minus 2j dikali minus 3j ditambah 4k dikali 2k. 4k dikali 2k. 2 kali 1. Kalau dot sama dia 1 kan? I kali I kan 1 ya. Kalau dot tadi ya. J kali J 1. Maka 2 dikali 1. Minus 2 kali minus 3. 6 dikali 1. J kali J 1. 4 dikali 2. 8 kali 1. Ya, 16. Nah, itu kalau dia dot. Kalau dia cross, lebih ribet lagi. Nah, apa kita pakai gini kalau cross-nya? Kalau cross, nah, A cross B, ya, maka kita bikin seperti ini. Matriks seperti ini. IJK kita pisahkan ya, IJK. Maka untuk A, 2 di sini, 1 itu B sini, terus min 2 dibikin seperti ini, min 2-nya pindah sini, ini pindah sini, 4 pindah sini, pindah sini, ya. Nah terus sambung lagi, kalau sudah habis sambung lagi, 2 sama, ini angka yang sama, ini aja pindah sini, ini pindah sini, sambung aja, pindah sini. Nah sekarang baru kita kalikan, ya. Pertama kita ingin melihat min 2 kali 2, maka kita lihat yang garis merah ini, saya hapus dulu biar terang. Oke ya. Nah, yang merah dulu ini nih. Nih, perhatikan nih ya. Ini dulu ya. Min 2 dikali 2i, kan ini i ya. Min 2 kali 2i, ini perhatikan sini. Terus yang kedua nih sini. Nih ya, perhatikan nih. 4 dikali 1, ini j. Nih. Terus ini lagi 2 min 3k. Habis, udah ya, habis ya. Habis. Lanjut. Ini lagi. Nih. 1 nih. Oh, ini sudah 1 di sini, satunya di sini. Sorry. Dikurang ya. Dikurang ya. Kalau yang sini kurang ya. Kurang min 2 kali 1k. Saya kira ini tidak. Nih. Dikurang ini lagi. 4 min 3i. Dikurang ini lagi. Nah, terus seterusnya. Nah, sekarang min 2 kali 2, 4, min 4. 4 kali 1, ini bersihkan dulu. Nah, kan terang ya. Min 2 kali 2, min 4. 4 sekali 1, 4. I, masih ada di simbolnya, ini J masih ada simbolnya ya.
2 min 3 min 6 K min 2 1 min 2 ada tanda minus maka jadi positif 2 ya. Min 4 min 3 12. Ini ada tanda minus ya, jadi positif ya. 2 kali 2 4 ada tanda minus maka min 4. Nah, baru kita gabungkan yang I sama yang I. Nah, digabungkan yang J sama yang J, yang K sama yang K, sini adalah ini. Kenapa J-nya hilang, Pak? J-nya 4 kurang 4, 0 habis J-nya. Maka tinggal ini. Nah, gitu. Jadi hasilnya A cross B adalah A cross B sama dengan 8I kurang 4K. Berapa besarnya, Pak? Besarnya kita kalikan. 8 kuadrat tambah minus 4 kuadrat. 64 tambah 16, ya kan? Berapa akarnya? Akar berapa nih? Akar 80. Nah, akar 80. Loh, Pak, akar 80 ini hasilnya 16. Beda hasilnya. Perkalian dot dengan perkalian silang. Contoh lagi ini, misal next lewat saja ini sudah. Contoh 2 ini kalau ingin tambah contoh ya, sudah jelas jawaban sini ada. Contoh 3. Saya kasih contoh banyak biar lebih mudah. Nih, contoh ada gambarnya. Tugas mandiri ini ya. Silakan dikerjakan 2 titik X dan Y, koordinat kartesiannya 2, minus 4 dan juga 3,3. Tentukan jarak di antara 2 titik dan koordinat pola. Contoh soalnya bagaimana nih? Contohnya yang bahasa Inggris nih. 1, 2, itu kerjakan latihan tadi, Anda lihat baca contoh 1, 2, 3. Nah, baru bisa ngerjain ini. Ya, dibaca dulu. Nah, biar fasih bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, nih soal yang kedua. Wah, ya. Vektor, nah nih, laporkan semua sudut searah putaran jarum jam positif. Nah, nih perpindahan. Nah, nih selamat bekerja. Nah, ada berapa soal berarti? 1, 2, 3, 4. Nah, dikumpulnya seminggu, masih lama waktunya, seminggu. Waktu atau weekend itu nggak ada kurang kerjaan nih, Pak. Nah, kurang kerjaan mau santai-santai ngerjain fisikal lah, mau santai-santai ngerjain fisikal, luar biasa gitu. Karena pada ribet. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Mungkin kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, ini saya share dulu absennya. Yang punya barcode silakan di scan. Yang punya Pak. Ya. Tunggu ya, ini saya share dulu. Mana tadi? Ini. Nah, ini. Nah, silakan yang punya perangkat kedua scan ini biar langsung terdata. Nanti nggak ada pertanyaan, Pak, kenapa absen di saat kali ini otomatis sudah absen sendiri. Kalau nggak punya nanti saya screenshot di Zoom-nya ya. Di Zoom-nya, NPM-nya di depan ya, NPM-nya di Zoom itu jangan lupa NPM-nya di depan, namanya di belakang. Agar bisa saya lihat NPM-nya dulu. Sudah? Oke, kalau sudah kita tutup ya. Nah, udah. Baik, nih sebelum saya tutup, saya screenshot dulu. NPM-nya di depan. Ini siapa yang belum nih? Tunggu dulu ya, saya kayaknya ada yang belum diubah. M Nazif, Nazif Naufal. Nazif Naufal itu NPM-nya di depan, Nazif. Iya Pak, bentar. Ya. Oke, 1, 2, 3. Kita
Oke, sudah ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.